Pada Sabtu, 17 Januari 2026, sebuah pesawat ATR 42500 lepas landas dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, dengan tujuan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Penerbangan ini bukan penerbangan komersial. Pesawat tersebut menjalankan misi patroli dan pengawasan udara atas permintaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Di dalamnya terdapat 10 orang, terdiri dari awak pesawat dan personel pengawasan. Sejak tinggal landas hingga fase awal penerbangan, seluruh komunikasi berjalan normal. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada sinyal kegagalan. Namun ketika pesawat memasuki wilayah Sulawesi Selatan dan bersiap melakukan pendekatan ke Makassar, situasi berubah. Sekitar siang hari waktu Indonesia Tengah, pesawat tiba-tiba hilang kontak dengan pengatur lalu lintas udara. Radar tak lagi menangkap pergerakannya. Panggilan ulang dari darat tidak pernah mendapat jawaban. Pesawat itu pun dinyatakan hilang. Tak lama setelah kabar tersebut diterima, operasi pencarian dan penyelamatan segera digelar. Basarnas bersama unsur TNI, Polri, BPBD, relawan, dan masyarakat setempat dikerahkan untuk menyisir wilayah perbukitan di antara Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Wilayah itu bukan wilayah biasa. Di sanalah berdiri sebuah gunung yang dikenal keras, terjal, dan menuntut kehati-hatian dari siapapun yang melintas, Gunung Bulu Saraung. Pencarian akhirnya mengarah ke kawasan Taman Nasional Banti Murung Bulu Saraung. Gunung ini menjulang setinggi sekitar 1.353 meter di atas permukaan laut, dengan karakter medan yang ekstrim, lereng curam, hutan lebat, kabut tebal, serta jurang-jurang dalam yang menganga. Secara administratif, kawasan ini berada di wilayah Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, dan sebagian wilayah Kabupaten Maros. Pada hari berikutnya, tim SAR menemukan puing-puing pesawat berserakan di lereng dan jurang Gunung Bulu Saraung. Temuan itu memastikan satu hal pahit. Pesawat jatuh di kawasan pegunungan dengan medan yang sangat ekstrim. Berdasarkan hasil awal investigasi, kecelakaan ini diklasifikasikan sebagai Controlled Flight into Terrain atau CFET. Artinya, pesawat masih berada dalam kendali pilot, namun menabrak lereng gunung. Kondisi cuaca, kabut tebal, dan karakteristik medan pegunungan diduga kuat menjadi faktor yang memengaruhi tragedi ini. Setelah lokasi jatuhnya pesawat dipastikan, fokus operasi SAR beralih pada evakuasi korban. Proses ini menjadi ujian berat. Sebagian korban berada di jurang dengan kedalaman ratusan meter. Tim SAR harus menggunakan teknik penyelamatan vertikal, membawa peralatan khusus, dan bergerak perlahan bukan hanya demi keberhasilan misi, tetapi demi keselamatan mereka sendiri. Cuaca pegunungan yang berubah cepat, akses yang sangat terbatas, serta risiko longsor menjadi tantangan utama selama operasi berlangsung. Namun di tengah segala keterbatasan itu, satu persatu korban akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke posko SAR untuk proses identifikasi lebih lanjut. Tragedi ini menjadi pengingat betapa berat dan berisikonya tugas kemanusiaan yang dijalankan para petugas SAR, tugas yang sering dilakukan dalam sunyi, jauh dari sorotan, namun penuh pengorbanan. Namun Gunung Bulu Saraung bukan hanya lokasi tragedi. Gunung ini adalah ruang hidup, ruang belajar, ruang refleksi. Di kawasan Taman Nasional Banti Murung Bulu Saraung, gunung ini dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena nilai konservasi, peran sosial, dan makna kultural yang hidup hingga kini. Sejak awal tahun 2000-an, di wilayah ini berdiri Laboratorium Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
Laboratorium ini berperan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, khususnya dalam pengelolaan hutan dan ekowisata berbasis konservasi. Tak heran Mapala Unhas dan para akademisi kehutanan memahami betul karakter bulu saraung. Indah namun keras, menawan namun penuh risiko. Salah satu bagian paling menantang dari gunung ini adalah puncak angin-angin bulu saraung. Puncak ini merupakan puncak pertama dari 2 puncak yang harus dilalui pendaki melalui jalur Tokadaro, sebelum akhirnya mencapai puncak utama. Dari puncak angin-angin, terbentang panorama kawasan Kars Maros sampai Pangkep yang luas, membentang dari utara hingga selatan. Pemandangan yang menakjubkan, namun sekaligus menjadi pengingat betapa liar dan kerasnya bentang alam ini. Jalur Tokadaro sendiri dikenal sebagai jalur tersulit menuju puncak Bulu Saraung. Di area puncak, kemiringan lereng bahkan mendekati 90 derajat. Justru karena tantangan inilah, jalur ini menjadi favorit pendaki mancanegara, mereka yang mencari petualangan dengan tingkat kesulitan tinggi. Pendakian menuju puncak angin-angin dimulai dari bak penampungan air Tokadaro. Bak air ini bukan sekadar fasilitas pendakian, melainkan urat nadi kehidupan masyarakat setempat. Bak penampungan ini dibangun melalui kerja sama Fakultas Kehutanan Unhas dan BLHD Provinsi Sulawesi Selatan, dengan sumber air yang diambil dari kawasan Taman Nasional sejauh sekitar 1,5 km. Keberadaan air bersih ini mengubah kehidupan masyarakat setempat. Kini mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan memanfaatkan air limpahan untuk pertanian skala kecil. Sebelumnya saat musim kemarau, warga harus berjalan sejauh 2 km menuruni lembah hanya untuk mendapatkan air. Masyarakat di kawasan Bulu Saraung memahami satu hal penting. Air yang mereka nikmati hari ini adalah hasil dari hutan yang terjaga. Kesadaran ini menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk melindungi kawasan Taman Nasional dan keanekaragaman hayati di sekitarnya. Sebagian warga juga memperoleh manfaat ekonomi tambahan dengan menjadi pemandu bagi pendaki dan peserta pelatihan. Di Bulu Saraung, konservasi dan kesejahteraan berjalan berdampingan. Namun, di balik semua itu, Gunung Bulu Saraung juga menyimpan sebuah legenda, kisah yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat setempat. Konon pada masa lampau, hiduplah seorang pemimpin desa bijaksana bernama Tomepu. Ia memiliki seorang putra bernama Siraung, seorang pemuda kuat dan berani, namun dipenuhi ambisi. Siraung memandang dunia di luar desanya dan merasa kampung halamannya terlalu sempit untuk impiannya. Meski sang ayah selalu mengingatkan agar ia tidak melupakan akar dan alam, Siraung tetap pergi mengejar kejayaan. Dalam perjalanannya, ia menemukan wilayah subur dan mengklaimnya sebagai miliknya. Demi ambisi, ia menebangi hutan dan mengubah aliran sungai. Alam pun murka. Longsor, banjir, dan gempa menghancurkan apa yang ia bangun. Menyesali perbuatannya, Siraung memutuskan kembali. Namun di puncak bukit terakhir, tubuhnya melemah. Ia bersujud dan memohon ampun kepada leluhur dan penjaga alam. Doanya dikabulkan dengan pengorbanan. Siraung tidak kembali sebagai manusia. Tubuhnya menjelma menjadi sebuah gunung besar, Gunung Bulu Saraung dari kata bulu yang berarti gunung dan Siraung nama pemuda itu. Bagi masyarakat setempat, Gunung Bulu Saraung adalah simbol keharmonisan antara manusia dan alam. Menjaganya berarti menghormati leluhur, kehidupan, dan masa depan. Tragedi jatuhnya pesawat ATR di lereng gunung ini menjadi pengingat sunyi bagi kita semua, bahwa di hadapan alam, manusia tidak pernah benar-benar berkuasa. Teknologi dapat membawa kita melintasi jarak, menembus awan, dan menyingkat waktu. Namun alam tetap memiliki kehendaknya sendiri. Ia tidak pernah bisa ditaklukkan, hanya bisa dipahami dan dihormati. Di balik dentang siren, koordinat pencarian dan laporan teknis, tragedi ini menyimpan pelajaran yang lebih dalam tentang kerendahan hati manusia,
tentang tanggung jawab dalam setiap keputusan, dan tentang kemanusiaan yang diuji ketika nyawa menjadi taruhannya. Setiap penerbangan bukan sekadar perjalanan, melainkan amanah yang di dalamnya terdapat harapan, tugas, dan kehidupan. Hingga narasi ini diturunkan, upaya pencarian dan evakuasi korban masih terus berlangsung di medan yang berat dan cuaca yang tak selalu bersahabat. Para petugas, SAR, relawan, dan aparat bekerja tanpa henti, menembus hutan, kabut, dan lereng terjal, demi satu tujuan, kemanusiaan. Mari kita doakan bersama agar setiap langkah pencarian diberi keselamatan, agar para korban segera ditemukan, dan agar keluarga yang menanti diberi ketabahan. Dari pesisir hingga pegunungan, rakyat Sulawesi Selatan berdoa, dalam hening, dalam harap, dan dalam solidaritas.